Rahayu itu terhubung dengan musola yang tadinya menjadi tempat praktek bapaknya itu. Dulu laganya seperti Ustadz, ngasih musola ke pasar. Kamu harus hati-hati di sini, karena semua warga sudah tahu kalau bapakmu itu dipenggal karena dia dukun santet. Apalagi setelah peristiwa kematiannya, prasangka orang makin menjadi-jadi. Kamu bisa pindah ke rumah masa kecilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau kamu merasakan kehadiran mereka, bacakan ta'awudz dan meludah ke kirimu 3 kali. Orang-orang perlu bukti. Kalian harus melakukan sumpah pocong. Khanzab, makhluk yang mengganggu kita pada saat kita sholat. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara bersama saya Arya Sindiara. Mungkin kalau udah ngelihat muka saya nih kayaknya bau-baunya udah mau ngomongin film horor lagi gitu ya. Dan buat para pecinta film, terutama film horor, akan ada film terbaru yang tayang pada tanggal 20 April nanti yang pastinya nggak boleh dilewatin. Hari ini sudah bergabung bersama saya sutradara dan para pemain dari film Khanzab. Ada Kak Tika, ada Yasamin dan juga ada Mas Anggi. Selamat datang di Studio Antara. Halo Kak Yara. Selamat datang. Oke, mungkin boleh dikenalin dulu nih satu-satu karakternya mungkin dari Yasamin dan Kak Tika ya. Kalau Mas Anggi kan kita tahu sutradara dari film Khanzab. Mungkin kalau Saya main juga sih sebenarnya. Oh gitu, oke boleh dijelasin mungkin nanti Tapi- cameo-nya Tapi nih dihilangin sebenarnya. adegannya. Dipotong banyak. Aku mungkin boleh sebelum aku mau tanya-tanya Mas Anggi nih soal jalan cerita film Khanzab, aku mau tanya dulu mungkin sama Yasamin dan Kak Tika, karakternya siapa sih yang diperankan dan seperti apa karakternya? Mungkin dari Kak Tika boleh? Assalamualaikum, aku Tika Bravani. Aku di film Khanzab berperan sebagai Nuning. Nuning ini ibu tiri dari Rahayu, dari Yasamin. Terus dia punya anak juga dari hasil perkawinan dengan almarhum bapaknya Rahayu. Terus sebenarnya secara karakter sih hidup saya damai-damai aja sebelumnya. Mungkin memang agak susah sedikit, cuman sebenarnya fine-fine aja sampai kemudian anak tiri saya yang berulah gitu. Sebenarnya saya ibu tiri tapi baik-baik aja gitu loh. Saya nggak pernah jahat sama dia. Cuman dianya nih yang ada masalah masa lalu. Coba diceritakan. Iya. Kalau di film-film biasanya kan ibu tirinya gitu ya yang Iya. berulah gitu. Memang kalau di kacamata ibu tiri dia nggak bermasalah gitu. Selalu kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi Kan? ini kita baru dengar dari perspektif ibu tiri. Coba kita dengar dari perspektif anak tiri ini gimana? Ya jadi menurut anak tirinya yang bernama Rahayu ini, ya sebenarnya Ibu Nuning ini ya nggak jahat sih. Kita lempeng-lempeng aja. Kita ya udah, kita harus hidup bersama, mau gimana lagi gitu. Terima-terima aja. Tapi kenapa akhirnya jadi rebel? Karena ada suatu kejadian yang bikin Rahayu jadi trauma, jadi pendendam gitu, yang bikin
pembawaan dia yang awalnya mungkin anak yang biasa, yang ceria gitu, karena kejadian itu jadi menyebalkan menurut orang-orang gitu. Oke, aku mau ngobrol-ngobrol lagi soal karakternya, tapi aku mau geser ke Mas Anggi dulu, Mas. Tadi kita udah dengar soal karakternya nih, boleh diceritain gak sih sedikit mungkin jalan ceritanya, sinopsisnya seperti apa sih film Hanzab? Film Hanzab itu bercerita tentang Rahayu yang dirundung oleh tragedi masa lalu, which is kejadiannya adalah sebenarnya bapaknya yang dipenggal di depan kepala mata dan kepala dia sendiri gitu pada suatu malam gitu ya. Nah dari situ dia traumatik, dia menjadi seorang yang pendendam dan penuh apa ya, angkara murka sih. Ya pokoknya akhirnya dia jadi anak yang berubah gitu kan. Setahun kemudian dia pindah ke tempat yang atau dia bukan setahun kemudian dia pindah ke tempat dia waktu kecil tinggal, terus cerita bermulai dari setahun kemudian setelah bapak meninggal gitu kan. Nah di sini akhirnya dia mulai diganggu dan mulai berinteraksi dan mendapat teror dari makhluk-makhluk alam lain yang suka mengganggu dia pada saat dia sedang melakukan sholat, which is yang bernama Hanzab itu gitu sih. Kalau dari pemilihan karakter nih Mas, kan ada Yasamin dan ada Katika. Ada alasan tersendiri nggak sih kenapa memilih mereka untuk memerankan Rahayu dan Nuning? Kalau Tika Bravani sih aktris idola ya, saya udah sering kerja sama dia dan emang kalau kita nih, saya dan tim gitu ya, kalau milih pemain sih lebih prefer anak yang asik dulu gitu kan, misalnya orang yang udah cocok, udah nggak rese lah gitu kan, di set nggak rese, nggak banyak maunya gitu. Dan mau lah diatur-atur, disuruh disiksa-siksa atau mau gitu disiksa. Ya sih, saya cukup tabah. Cukup ikhlas ya untuk disiksa-siksa. Ya dan abis itu setelah itu emang dia punya kemampuan yang baik ya sebagai aktris gitu kan. Terus ya kalau Yasamin sih siapa yang gak kenal sih, ya seberapa juta followernya? Faktor follower ya. Nggak, saya ngeliat Yas di film Fujio sebelumnya gitu kan, dan saya pas lagi ngeliat dia dan mendapatkan skenario ini, saya langsung mikir wah ini salah satu yang cocok nih si Yasamin nih gitu kan, intens gitu karakternya, terus mempunyai vibe yang Horor ya. Ada hawa-hawanya gitu ya. Ada ketegangan yang bisa membuat sensasi yang ya itulah memberikan intens yang cukup tinggi pada ceritanya gitu kan. Okay. Kalau tadi Katika nih, ini kan udah setelah 5 tahun ya nggak kembali lagi nih ke layar lebar gitu. Kenapa sih memilih film Hanzab ini untuk menjadi yang pertama? Apakah karena ada Mas Anggi juga atau gimana nih? Sebenarnya ya salah satunya alasannya itu juga sih. Kan kalau Mas Anggi nyari pemain yang penting asik dulu. Nah, aku karena ini juga film horor pertama gitu yang pasti agak challenging pasti syutingnya, karena aku belum pernah ada bayangan kayak apa sih rasanya gitu. Nah jadi aku memilih sutradara yang ya aku udah kenal juga ya, seenggaknya as a friend bisa bikin fun di lokasi gitu. Terus yang kedua kenapa juga akhirnya pas comeback ini malah memilih horor, ya karena pengen beda aja sih, karena kalau apalagi dengan saya yang sudah berhijab ini, pasti tawaran itu kan rata-rata tuh tentang drama atau mungkin juga karakternya ya yang teraniaya atau segala macam. Nah, pas saya baca naskah ini kayak wow, ada ruang buat aku untuk berbeda daripada karakter yang berhijab lainnya gitu. Jadi ya ambillah ini. Kalau misalnya dibilang ada yang beda dalam karakter Nuning itu apa yang mungkin paling menonjol gitu perbedaannya yang ketika ingat gitu? Ini harus ditonton sih, aku takut spoiler sih di bagian-bagian. Jadi ada ruang buat aku kayak rage gitu, maksudnya ya mengekspresikan lebih dari hanya sekedar perempuan teraniaya gitu. Ini wajib ditonton ya kalau mau lihat ketika rage gitu ya, yang agak berbeda perannya berarti. Kalau mau lihat Tika bertarung dengan ular.
Kok jadi agak drama salah satu stasiun TV gitu ya. Iya, berarti itu yang berbeda ya. Kalau dari behind the scene kan ini ada adegan sumpah pocong yang harus dilakukan. Emang ada behind the scene udah? Enggak, maksudnya kalau dari behind the scene-nya gak seperti apa gitu maksudnya. Aku belum dapat bocoran apa-apa. Enggak ada orang dalam. Enggak ada. Kalau behind the scene-nya sih kan karena sejujurnya aku agak penakut ya anaknya. Jadi pas ada adegan sumpah pocong aku sempet kayak emang ini perlu banget deh. Terus kata dia, ini perlu banget. Ini tuh emang kalau ya apalagi ini maksudnya ada latar belakang kejadiannya gitu kan. Terus di tahun itu bersumpah itu rata-rata sumpah pocong tuh udah kayak ultimate sumpah gitu yang harus dijalani kalau misalnya emang lo nggak bersalah ya lo harus berani gitu. Kenyataannya katanya begitu. Tunggu dikerjain ya nggak tahu ya. Jadi ya udah oke. Dari emang menerima. Aduh, gue takut banget lagi nih. Terus pas adegannya juga itu kan beneran masjidnya, terus situasinya, lingkungannya itu bener-bener kayak mendukung aja kayak wuk-wuk gitu loh. Ya semua kayak kok merinding-merinding di belakang sini ya kenapa ya gitu. Ada berasa gitu. Iya berasa-berasa terus dikafanin juga. Oke, beginilah kalau saya mati. beneran takut. Gitu sih rasanya begitu. Cuman karena shotnya banyak jadi makin lama makin biasa sih. Gitu. Latihan dikafanin lah ya. Latihan dikafanin, sebuah kontemplasi ya kan. Itu ada berapa kali take gitu nggak sih pas adegan itu ada kesulitan mungkin atau lancar-lancar aja tuh kayaknya kayak udah santai gitu. Ya lancar-lancar aja sih karena dari segi kalau aku main sih lancar aja karena mungkin emang udah menghayati ya gitu kayak ini aduh perasaannya campur aduk gitu mix feeling pas dikafanin itu antara ya itu tadi gimana ini berarti kalau mati begini terus kayak harus bersumpah kayak terus kayak ini dipocongin gitu biasanya kan takut pocong ya cuman ya lancar aja tapi paling karena ini saudara saya itu namanya angle umbara ya jadi angle shotnya tuh banyak banget ya atas depan belakang kiri kanan samping jauh gitu ya. Jadi kayak itu sih yang paling bikin apa ya cukup lama cuman ya lancar sih overall. Aku mungkin mau nanya buat Yasamin dan Katika juga membangun chemistry-nya gimana sih antara karakter Nuning dan karakter Rahayu? Tadi chemistry-nya berasa nih di sini, tapi kan chemistry kocak ya. Kalau di film horor tuh gimana? Apakah berbeda atau gimana tuh? Pas udah cut sih langsung kocak lagi. Sebelum action dan sudah cut. Berarti dia in and out of karakternya lumayan jago gitu ya, bisa jago banget ya sih. Gila. Kalau udah action aku takut loh sama dia loh. Tatapannya itu bener-bener kayak ini tuh dark banget sih ini anak ini kayak aku harus apa? Itu aku ngeliat dari ekspresi ibu kayak pengen ngajakin berantem banget gitu. Iya. Gimana? Malah kita mencoba untuk tidak terlalu dekat karena sebelumnya kita pernah ada di satu project bareng walaupun nggak sedekat sekarang. Terus dari awal reading kok udah langsung ketawa-ketawa langsung ini gimana ya kita kan ceritanya nggak boleh yang deket-deket banget gitu. Ada jarak sedikit lah bagaimanapun kan Tiri tetap Tiri. Ya di karakter mereka emang agak ada gap yang ada ruang yang nggak terisi sih. Iya. Tapi kalau melihat kedekatan Katika dan Yasamin, Mas, gimana sih memastikan atau pendalaman perannya buat Yasamin dan Katika untuk memastikan visi yang udah terbayang nih bisa tersalurkan kelihatan di kamera gitu? Pastinya dari reading udah dibangun kan pendalaman karakternya, terus kita kulik background story masing-masing karakternya, terus motivasinya apa, goalsnya apa mereka semua gitu kan, terus balutan ke dalam plot ceritanya bagaimana gitu kan. Itu sih secara ya karena mereka aktor profesional sih nggak sulit ya gitu. Pas udah datang pun ngelihat setnya pun udah langsung kerasa vibe-nya dan kamera dan lighting yang dark gitu harusnya sih membantu sih gitu. Aku jadi penasaran juga nih, belum nanya sama Yasamin. Pendalaman karakter mungkin bisa dimulai dengan ceritain karakternya Rahayu itu. Tadi kita udah sedikit dengar ya, tapi seperti apa sih dia dan pendalaman karakternya untuk seseorang yang pendendam ini gimana? Apakah kamu naturally pendendam juga atau gimana? Kalau Rahayu tuh pokoknya yang sering banget diingetin, Rahayu nggak boleh terlalu ramah. Kadang-kadang kalau masih pagi masih kayak fresh gitu, scene yang masih light kadang-kadang suka
kelewatan senyumnya gitu. Padahal Rahayu sebenarnya yang nggak boleh seramah itu. Jadi itu yang selalu diingetin. Rahayu nggak boleh terlalu, pokoknya mukanya harus flat. Kalau bisa flat, kalau bisa marah aja deh gitu. Harus tatapannya harus tajam banget tuh sampai pusing dulu baru udah gitu. Kalau pendendam tergantung orangnya sih. Kalau nyebelin banget mungkin ada kayak gitu. Kalau enggak ya enggak sih. Ya Samin, Rahayu adalah karakter yang complicated nih. Boleh dikasih tahu nggak sih proses pendalaman buat kamu pribadi seperti apa? Kalau proses pendalaman selain dari reading, kebetulan set dan lingkungannya udah membantu banget. Mungkin emang aku lumayan yang bisa cepet adaptasi sama set. Jadi dan ini setnya memang sesuai gambaran kita sih, membantu banget dari banyak set-set yang memang udah lama gak dipakai. Jadi kayak rumah yang ditinggalin kita kan kayak ruko gitu yang terlantar. Itu rukonya beneran gak ada udaranya. Rebutan semuanya cast dan kru di dalam situ. Jadi itu kan membawa kita juga jadi kapan sih? Senggol bacok kan lama-lama gitu. Dan dari lokasinya juga banyak yang memang kita jadi nggak bisa melihat dunia luar. Jadi memang kita berasa terperangkap di zaman itu, di lingkungannya Rahayu. Jadi ikutan ke bawah sih. Terima kasih loh tim Om Anggi dan tim lokasi. Sungguh menemukan tempat yang menyiksa gitu. Mendukung pendalaman karakter juga. Mendukung banget sih. Ya. Kalau buat Yasamin kan ini bukan film horor pertama ya, sebelumnya sudah pernah. Tapi apa yang membedakan dalam memerankan karakter Rahayu kali di film Kanzab kali ini? Menurut aku Rahayu di film Kanzab ini karakternya lebih kompleks dari karakter di film horor aku sebelumnya. Karena kalau yang sebelumnya kompleks tapi dia nggak tahu apa yang dia mau. Kalau ini kan Rahayu memang tahu banget sebenarnya apa yang terjadi, tapi dia nggak bisa kasih tahu dan orang nggak percaya dengan dia gitu. Jadi dan ini horor yang beneran horor. Kalau sebelumnya lebih ke drama, ada lebih ke romance ya. Kalau ini memang film horor yang menurut aku kalau orang baca ini genre horor ya memang iya ini filmnya memang horor gitu. Kalau untuk aku mau balik lagi nih pembangunan chemistry antara Katika dan Yasamin gitu. Ada yang sulit nggak sih atau karena kalian memang sebelumnya udah kenal juga gitu jadi lebih mudah atau gimana? Mudah-mudah aja sih. Jadi aku tuh kalau setiap ambil proyek kan pasti kalau ketemu pemain tuh ada perasaan misalnya ini klik, ini nggak klik gitu. Nah ketika aku ngerasa oh ini sefrekuensi nih, itu akan gampang banget untuk ngatur apapun di set gitu. Misalnya kita untuk janjian, kita untuk ngebedah itu skenario itu mau dibawa kemana, hubungan kita mau dibawa kemana sih, hubungan kita mau dibawa kemana. Itu akan lebih mudah gitu. Jadi pertama aku ketemu Yasamin kan, wah karena dia lempeng-lempeng aja anaknya, terus udah gitu kayak bener-bener baik hati dan tidak sombong. Jadi pas ketemu terus kita kayak terus ngasih jokes apa gitu nyambung nih udah frekuensi udah itu gampang banget gitu. Lain halnya kalau memang kita beda gitu, beda karakter, nah itu tuh PR banget sih gitu. Biasanya kalau di set apa sih yang diketawain? Maksudnya kan ini dalam suasana syuting yang agak dark gitu. Apa sih yang bisa diketawain gitu? Spill dong, spill. Apa aja di bahan ketawa? Iya, apa aja. Properti, kejadian. Kanzabnya lucu. Kanzabnya. Kanzab galon. Oh nggak ketemu ya kanzab galon? Kok dia galon? Kata ada kanzab galon itu bilangnya. Terus spoiler lagi jangan deh. Iya aku menunggu gitu lagi kayak apaan nih kanzab galon? Apa gede apa sih? Kanzabnya segede galon gitu. Kecil. Oh iya ya aku melihat. Tadi nggak ketemu berarti ketika nggak ketemu sih. Ini syutingnya di mana sih guys? Juralang di Bodetabek. Oh jadi tanpa jah. Tidak diberikan. Tidak. Oh tidak di Jah ya. Tidak. Tapi maksudnya Bodetabek berarti pindah-pindah gitu lokasinya. Tidak dari Bogor terus ke agak Cilengsi gitu kan. Pokoknya jauh dari kemewahan. Humbling experience ya. Humbling experience. Berapa lama proses syutingnya ini kemarin? 19 hari.
19 hari. Itu termasuk cepat nggak sih ya kalau Ya buat? karena kita pecinta Dewa 19, jadi harus 19. Oh gitu, jadi ada filosofinya ya. Dan itu lagi mau konser loh nih. 18 hari tadinya, terus karena ada 1 hari yang hujan badai ya, terus lagi di Bogor, ada kita nambah 1 hari. Kalau Mas Anggi kan sebelumnya udah pernah menyutradarai film horor juga ya, dan ada yang film horor komedi juga gitu. Ada nggak sih di film Hanzab ini yang challenging gitu, yang berbeda dari film-film yang udah pernah Mas garap sebelumnya? Setiap film yang digarap baru sih pasti kita memberikan challenge-nya gitu. Nah, di sini challenge-nya agak banyak CGI. Kita banyak berkecimpung dengan hubungan antara manusia dan binatang. Terutama ular gitu, karena itu yang challenging sih di situ, karena mereka juga harus berakting tanpa ular beneran. Saya sih pengen sih ngasih ular beneran, cuma Gue yang merinding ya. Gue pulang. Ya jadi ada ular viper lah apa segala macam. Nah itu yang ada dalam ceritanya itu yang challenging banget sih dibanding sebelumnya. Susah nggak sih untuk acting nggak ada lawan tatap yang ditatap langsung gitu? Ya susah, tapi itulah profesi kita. Loh, salah. Kisi-kisinya gitu mungkin gimana untuk tetap stay in karakter mungkin ketika nggak melihat ada lawan bicara secara langsung atau lawan acting secara langsung gitu. Untung sih kita nggak interaksi yang ngobrol atau apa ya, mungkin kalau itu Aksi-reaksi ya. ya aksi-reaksi yang kalau kita sih mungkin melihat ibu sih yang ada sentuhan Konyol fisik. banget sih itu. Gak tau jadi gimana sih Ki? Aku kan belum nonton ya. Kadang-kadang kepikiran juga, duh gimana ya itu CGI-nya bener kayak. Terus ngapain gue pikirin ya? Bukan ranahnya saya. Sampai sekarang masih belum selesai kok. Saya masih deg-degan ini. 20 April sebentar lagi. Tadi masih mau lihat loh. Ini gimana hasil revisinya? Ya Allah, potong aja deh, potong aja. Susah nggak, tapi maksudnya pasti semua kan ada blockingannya gitu-gitu lah ya. Iya, terus berhubungan dengan imajinasi, ya itulah yang memang harus fokus, konsentrasi dan apa ya, percaya aja sama yang ada di monitor gitu. Jadi kayak misalnya ini dijauhin, ini diturunin dikit, ini ya udah ikutin aja gitu kan, karena ya kita berhubungan sama teknis juga, nggak cuma dengan perasaan. Selebihnya ya kita hold juga apa yang dirasain saat itu, misalnya kayak itu harus dikip. Nah, jadi kayak memang multifokus sih jadinya ya. Itu paling apa ya gitu sih. Kalau ngomong pengalaman pas syuting gitu ya, kayaknya tuh kalau ngomongin film horor nggak afdol kalau nggak nanya ada pengalaman aneh nggak sih, ada pengalaman mistis nggak sih? Coba spill dong, aku penasaran, agak takut juga tapi penasaran siapa nih yang sempat berinteraksi sama yang nggak kelihatan. Itu suara-suara itu tuh, tapi pas sutradara yang denger dan kru yang lain aku sih nggak denger. Itu cuman kena efeknya doang. Pas lagi syuting. Itu cuma diomelin kan, diam. Dia di basecamp diam. Dari ngobrol. Ini kan pas lagi didengar tuh ada yang ngobrol, gitu, ada yang lagi ngobrol, ada yang ketawa ada gitu Pak. Di set siapa sih ini, siapa gitu, diterakin semua kan. Salah jam 2 pagi gitu kan, jam 2:30. Nah itu ya saya pas lagi dicek sampai ke DOP kita sampai gebrak. Iya, emosi banget. Di sebelah, jadi kan syutingnya di ruko-ruko gitu kan. Nah terus di ruko sebelah itu suka berisik kanan atau kiri gitu kan. Dicek dua-duanya nggak ada siapa lagi ke atas gitu kan. Ini suaranya bocor dari nggak tahu dari mana gitu. Iya, dan yang berasanya mah dari kiri kanan gitu. Jadi yang Pindah-pindah gitu. berisik banget nih gitu kan. Nah, kedengeran, kerekam, ada yang ngobrol, kedengeran. Coba pas kita terdatengin nggak ada siapa-siapa gitu. Bisa digibahin Mbak Kunti kayaknya itu. Ini Mereka orang tuh syuting aja ajak-ajak kita gitu ya. kok bisa-bisanya sih gue nggak diajak. Sering malah kayak gitu sebenarnya sering terjadi sih. Pernah juga yang tahu ada lagi adegan lagi nggak lagi seru, tahu ada yang nangis. Ini itu semua kedengeran di ear monitor gitu ya. Pas dicari udah nggak ada yang nangis, dikira ada yang nangis. Terus itu berhentinya berapa lama, Mas, maksudnya? Ya enggak, langsung berhenti, nggak ada siapa-siapa. Ya udah Lanjut syuting lagi. lagi. Gitu. Kalau misalnya masih ada ya diusir lagi. Ya jangan sini gitu. Kalau mau syuting horor tuh ada apa ya, gue nggak mau bilang ritual sih sebenarnya, cuman ada kebiasaan yang dilakukan gak sih untuk kayak kulonwon gitu atau gimana gitu? Kalau alhamdulillah kalau saya sih nggak pernah ya. Maksudnya saya kita salat aja, salat subuh sebelum berangkat itu aja sih sebenarnya. Terus doa sebelum syuting apa. Tapi ya alhamdulillah sih yang ya paling diganggunya gitu-gitu aja gitu kan.
Tapi nggak pernah dari ritual yang panggil orang pintar apa segala macam, alhamdulillah belum pernah. Bahkan kalau saya syuting saya malah nggak mau ada apa namanya tuh yang buat supaya nggak hujan. Pawang, ya. Pakai gitu-gitu kita yang aduh nggak usah deh yang berhubungan dengan bisnis gitu kan. Biasanya kita nggak mau sih, kita as a team kita nggak mau kayak gitu. Takutnya malah jadi yang tadinya nggak apa-apa malah jadi ada. Malah ada kansap beneran. Itu kayak ini bukan tim gue nih. Mungkin terakhir Mas, pesan apa sih yang mau disampaikan lewat film ini? Sebenarnya gini, pesan itu kan tergantung dari refleksi orang yang menonton ya kan. Kadang bisa dia melihat satu adegan dia langsung tergugah karena ini gitu, berpikir untuk ini gitu. Jadi ini dikembalikan ke para penontonnya sih gitu kan. Kita bercerita tentang sebuah kisah tragis yang banyak bisa diambil kalau misalnya emang relevan dengan apa yang terjadi sama mereka para penontonnya gitu kan. Tapi dari sini kita bahas pertama ya tentang kemanusiaan, tentang prejudis, tentang hubungan sosialnya juga tinggi sih di sini, dan gimana kita berinteraksi satu sama lain dan dan orang-orang yang efeknya kalau kita berprasangka buruk terhadap orang lain gitu. Maaf nih, ada cendol nggak ya? Ini di luar Mas tar ya. Ya gitu, jadi terus sama tentang pertama sih yang paling penting sih tentang syirik ya, misalnya ya, kalau kita meminta bantuan sama makhluk lain yang bukan pada tempatnya ya pasti akan mendapatkan akibatnya sih gitu. Tadi ada satu yang aku sebenarnya mau tanya tapi kelupaan. Kalau syuting film horor tuh kan pasti ada jump scare-nya kan? Itu teknisnya tuh gimana sih? Ada lebih susah nggak sih dibandingin kalau syuting kayak adegan biasa gitu? Lebih susah jauh karena dibutuhkan banyak koreografinya, momennya, timingnya, semua mesti bener kan nih. Kamera pan kesini harus ini terjadi. Kalau ini telat dikit ini baru nongol apa, jadi terus diulang-ulang tuh, makanya itu yang sering diulang-ulang. Ya koreografinya, momennya harus, temponya harus benar, momennya harus benar, lightingnya harus benar, nyalanya kapan matinya gitu yang riuh. Lumayan riuh, dan berarti koordinasi antar aktornya juga semua harus berkali-kali. Dari mulai gitu. Properti nih, pintu jendela ketutup, ya kan, dari mulai lampu dimati, itu harus on time semua, harus temponya harus benar. Kalau satu aja salah nih kita ngulang dari awal gitu. Itu biasanya one take gitu ya? Biasanya kita pakai one take karena semakin lama take itu biasanya semakin suspense semakin kebangun kan. Jadi kita tempo benar-benar sangat berpengaruh gitu kan. Ada nggak sih apa kalau adegan yang sempat retake berulang-ulang tuh itu adegan jump scare nggak kalau buat ketika sama Yasamin, atau malah justru adegan lain? Diulang-ulang karena pindah angle. Mas Angle Umbara. Ada adegan jump scare tapi ternyata nggak dipakai. Beberapa kali teriak ya. Tapi buat teaser. Oh iya. Itu udah lewat, udah skip makan malam ya kan. Jadi pas lagi syuting, terus kita kepikiran saya dan produser itu mau ngeluarin teaser nih gitu. Tapi kita mau kalau dari yang skenario sayang nih gitu kan. Jadi kita bikin satu scene aja tambahan on set kita kan gini. Nah, nggak dipakai di filmnya. Hanya untuk teaser doang gitu kan. Berarti adegan yang paling banyak diulang adalah adegan yang nggak dipakai. Tadi mau dipakai, udah tahu tempatnya di sini. Tapi ternyata pas lagi di jembreng itu filmnya udah 2,5 jam lebih gitu, hampir 3 jam. Ini kepanjangan gitu kan. Durasi nih. Banyak yang dibuang. Jadi yang di pasar banyak yang dibuang pokoknya. Ya Allah, udah capek-capek syuting ya. Ini bisa bikin soalnya kalau terlalu banyak adegan seremnya, jadi nggak terasa dinamikanya sih. Jadi kita benar-benar harus jaga moodnya, temponya, sama jangan terlalu banyak jump scare on the right place lah gitu kan gitu. Ya sama ya Samin, berarti untuk adegan yang beberapa kali take gitu mungkin. Ya pasti yang tricky karena masalah teknis banget gitu dan timing itu sih. Ya mungkin terakhir aku mau tanya, ini beneran terakhir ya, kali ini aku nggak colongan lagi nanya pertanyaan lagi. Kenapa sih Sobat Antara wajib nonton film Khanzab saat keluar tanggal 20 April nanti? Nggak wajib sih, yang wajib itu sholat. Berarti ini hukumnya apa nih? Ini Sunnah muakkad.
Yes, untuk kebaikan kan, untuk menghibur ya. Untuk menghibur nih udah menuju Lebaran kan tuh udah pada libur tuh pasti ya kan. Iya, jadi seru banget kalau ajak teman-teman. Pasti sih semakin ramai semakin enak kayak wah ngerasain thrillnya, ngerasain tegangnya, sama keluarga juga boleh, sama mantan juga boleh. Yang nggak boleh sama siapa dong? Yang nggak boleh sama Bayi. sama ini sama tim Israel nggak boleh, Israel nggak boleh masuk sini. Oh, masuk. Ntar ini tolong diikat ya mas. Tahan Pak, tahan. Ya mungkin juga mereka nonton. Pokoknya semuanya boleh lah, nggak ada yang nggak boleh. Mau ajak mantan atau gebetan atau simpenan atau mau anak atau mau ibu kakek keluarga Ajak tante. semua lah. Tapi dicek dulu mungkin kesehatan jantungnya ya. Iya, Takutnya betul. jam-scare-nya agak lepsi. Nggak ada sih, kita nggak ada yang kita semua serba sangat ya harmoni dan Wow. Oke, mungkin terakhir pesannya ada dari Kak Tika dan Yasamin apa nih? Ya. Apa kan? Udah diwakilin semua, nonton lah, jangan lupa. Jangan nonton bajakan. Jangan nonton bajakan. Jangan direkam. Tolong dihargai, udah capek-capek ya. Iya, jangan dibikin part-part banyak. Jangan dibocor. Banyak dimasukin aplikasi terus jadi part 1, part 2 gitu. Kamu Kanzab 2. Ntar kalau Kanzab satunya sukses, ya siapa Lanjut. tahu kan gitu. Makanya nonton aja dulu. Oh, enggak kapok berarti nih ya main film horor Kak Tika. Aisyah, ya enggak lah. Kan Kanzab itu nama tengahnya Tante Tika. berapa nih, bodo Tika Kanzab berapa nih? Namanya pada jadi berubah ya setelah syutingnya, ada yang jadi angle, ada yang jadi Kanzab. Kanzab berapa nih? Ya, Ditunggu namanya ya sambil yang baru ya nanti. Hayu Samin. Oke, kalau gitu mungkin bisa kita tutup. Makasih banyak Kak Tika, kasih, Yasamin, Kak. Mas Anggi udah ngobrol-ngobrol Terima kasih. seru hari ini, puasa-puasa udah datang ngobrol ke sini. Sampai ketemu nanti di layar lebar saat kita nonton Kanzab. Tanggal 20 April 2023. Sobat Antara, 20 April Kanzab tayang di bioskop kesayangan Anda. Terima kasih udah nonton podcast Antara kali ini bersama para pemain dan juga sutradara film Kanzab. Sampai jumpa di podcast Antara berikutnya. Bye-bye. Bye bye. Bye.